Ya, selamat pagi. Shalom, berkah dalam. Ya, mungkin kita pernah mendengar ya, yang old mungkin ya, lagunya Andai Aku Jadi Orang Kaya, penyanyinya Oppie Andarista. Saya nyanyikan cuplikannya sedikit aja. Andai aku jadi orang kaya. Andai gak usah pakai kerja. Ya, siapa yang ingin cepat sukses, yang dagangannya cepat laris, yang ingin cepat kaya, cepat dapat gebetan dan lain-lain. Nah, yang ingin tahu salah satu rahasianya, mari kita dengarkan Bahana Morning Devotion hari ini. Karena tema yang akan saya sampaikan berjudul Anda ingin kaya, pakai penglaris dong. Dan dasar firman Tuhan diambil dari Amsal 23 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya, batalkanlah niatmu itu. Sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap, seolah-olah ia bersayap dan terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Ya, dari Wikipedia, penglarisan atau penglaris itu adalah salah satu penggolongan ilmu gaib yang bertujuan untuk memperlaris dagangan atau usaha. Umumnya yang mempergunakan adalah rumah makan. Penglarisan atau pesugihan itu merupakan ilmu yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Jika pesugihan biasanya memerlukan tumbal nyawa, penglarisan tidak memerlukannya. Sihir penglarisan ini dapat ditempuh dalam beberapa cara, diantaranya menggunakan jin penglaris atau orang yang berpenyakit kulit seperti borok. Dalam ilmu bisnis populer, penglaris adalah sebutan untuk pembeli pertama yang dipercaya dapat menarik pembeli-pembeli selanjutnya. Dalam hal ini, penglaris adalah sebuah keadaan yang dapat memicu keberhasilan beruntun. Oleh karena itu, pembeli pertama umumnya mendapatkan keistimewaan, misalnya mendapatkan potongan harga atau bonus pembelian dan lain-lain. Ya, ilmu gaib di Indonesia kita belajar sedikit hal, ada yang namanya penglaris, itu biasanya menggunakan jin peludah, kolor wewe. Kalau pesugihan itu babi ngepet, jenglot, tuyul. Kalau pengasihan itu susuk, jaran goyang, semer mesem. Kalau jimat itu tali pocong dan lain-lain. Ilmu hitam itu ada pelet, santet, juga ada penyembuhan, ramalan, kekuatan dan lain-lain. Untuk berdagang, pada zaman sekarang itu banyak para pedagang sembako, makanan, pakaian dan sebagainya menggunakan penglaris dengan menggunakan perantara dukun atau yang biasa disebut orang sakti dalam melariskan jualannya. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa memakai penglaris atau berdagang merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Para pedagang yang menggunakan penglaris tersebut seakan-akan tidak puas atau bahkan tidak percaya dengan rezeki yang Allah berikan kepada umatnya. Padahal setiap manusia itu memiliki rezeki masing-masing dan Allah sudah menjamin umatnya mendapatkan rezeki. Ya, penglaris berasal dari kata laris yang artinya cepat laku tentang barang jualan. Sehingga ada dua pengertian tentang penglaris. Pertama, mantra atau jimat untuk membuat laris. Yang kedua, barang dagangan yang dijual murah agar yang lain dapat laku. Biasanya penjualan pertama. Mereka biasanya meminta jimat kepada dukun agar dagangannya laku, atau mereka melakukan ritual tertentu seperti berdoa, nyekar, bersemedi di tempat yang dianggap keramat. Para pedagang yang menggunakan penglaris biasanya memberikan imbalan kepada jin yang bersekutu dengannya. Imbalan yang diinginkan jin bermacam-macam sesuai kesepakatan awal. Ada yang minta darah ayam hitam, sesajen dan lain-lain. Ya, membahas masalah penglaris, saya jadi ingat waktu awal buka usaha di Bali. Waktu itu lokasi depan pool gudang bus di Bali yang ada di daerah Renon dekat gereja Katedral Roh Kudus Denpasar. Dari buka sampai sudah beberapa minggu, ini dari awal ya, usaha ini kok nggak rame. Walaupun saat itu saya buka usaha toko kelontong dan usaha rumah makan, karena tempatnya cukup luas, jadi saya jadikan satu lokasi. Untuk awal memang saya buka toko kelontong, hanya menyediakan barang tidak banyak, ya sabun, sampo, sasetan itu beras, gula, minuman bersoda, rokok dan lain-lain. Juga saat awal membuka rumah makan, saya juga membuka hanya spesial ayam goreng lalapan saja. Jadi waktu itu hanya 1-5 orang pembeli yang datang dalam sehari. Bayangkan awal-awal sampai beberapa minggu ke depan itu sepi. Pembeli yang datang itu juga dari tetangga sekitar, juga dari karyawan, sopir, dan kernet bus pariwisata tersebut. Karena di sekitar tempat usaha itu tempat tinggal dan mes karyawan sopir dan kernet bus yang cukup besar dan terkenal di Indonesia.
Dan tidak jauh dari situ juga di Pul itu ada toko kelontong yang lumayan besar. Di samping tempat usaha saya itu ada satu rumah toko kelontong juga dan warung makan khas Jawa. Saat itu saya berpikir, apa ya yang harus saya tambah? Sempat frustasi karena awal perputarannya tidak banyak, sehingga akhirnya saya tambah jam bukanya tiap hari. Saya kerja kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan toko memang sudah ada yang jaga. Pulang kerja saya lanjut jaga toko sampai malam jam 24, bahkan sampai jam 1 dini hari saya buka. Karena menunggu pelanggan pulang dari antar wisatanya, biasanya selesainya malam. Saya juga mencoba menambah macam-macam jenis barang dagangan, sampai lilin, tabung gas, sarden, dan lain-lain. Termasuk menu makanannya yang saya menyediakan mie telur goreng atau rebus matang, dan juga siap masak. Itu menu masakan Jawa, ada beberapa pilihan. Tempat usaha saya dan warung sebelah jarak saya itu sekitar satu rumah. Jadi posisinya itu pintu Pul itu pas tengah-tengah. Jadi kalau ada bus baru datang dan supir kenetnya setelah itu mau makan atau belanja, ya kelihatan lari ke sebelah tetangga atau ke tempat usaha saya. Yaitu memang pelanggan dengan saya variasi, ada tambahan pelanggan yang bertambah yang datang. Tapi kalau yang ke sebelah toko tetap masih banyak. Saya berpikir apa yang salah ya? Sampai akhirnya ada pembeli saya, seorang nenek-nenek asli dari daerah situ. Itu datang ke toko saya membeli sampo saset dan sabun mandi. Syukurlah, nambah pelanggan pikir saya. Dan seterusnya, hampir tiap hari ke tempat usaha saya, baik membeli kebutuhan sehari-hari, juga makanan dan lain-lain. Sampai suatu hari nenek itu membeli mie mentah. Karena saya tahu kondisi seorang diri, tidak ada keluarga yang mengurus, saya tawarkan sayur dan lauk, saya bungkuskan untuk nenek tersebut sekalian. Nenek tersebut malah mengucapkan terima kasih sambil menangis dan menceritakan masalahnya yang tidak pernah ditengok anak cucunya, sambil menyampaikan kalau saya mau diberikan jimat untuk penglaris agar usaha saya bisa lebih laris dari sebelah. Dan dia menyampaikan kalau tetangga saya yang buka usaha pakai penglaris juga, yang cukup kuat dan terkenal dari salah satu daerah di Jawa Timur. Saya tidak sebutkan namanya, itu terkenal santet dan ilmu gaibnya. Ini saya berikan gratis. Kalau ini nggak ada maharnya ataupun tumbalnya, itu info nenek tersebut. Saya yang waktu itu nggak tahu istilah penglaris dan tidak percaya hal-hal seperti itu, menolak halus dan tersenyum memberikan makanan yang sudah saya bungkuskan. Dan setelah kejadian itu saya menceritakan ke keluarga, ke pelanggan saya yang datang. Ada yang menyayangkan, kok saya nggak mau terima jimat penglaris tersebut, biar rame mas. Tetapi pelanggan yang lain malah menyampaikan, wis nggak usah mas, masakannya Mas Roni enak kok, nggak pakai penglaris pun saya tetap makan di sini. Saat itu saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, jadi saya hanya mengandalkan dan menggunakan otak dan kemampuan diri saya sendiri. Saya tekuni usaha tersebut, saya tambahkan meja dan kursi, saya berikan catur dan karambol, saya pasang banner yang mencolok di depan dan lain-lain. Sampai waktunya usaha saya bisa menghasilkan omset 1 juta per hari di tahun-tahun sebelum bom Bali 1 terjadi. Dan benar firman Tuhan yang disampaikan di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ternyata untuk menjadi kaya bukan karena penglaris, juga bukan karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, tetapi karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya sendiri untuk anak-anaknya yang percaya dan mengasihinya. Hari ini kita semua diingatkan dalam masa Advent ketiga bahwa Allah yang Maha Kaya rela menjadi miskin, lahir di palungan agar kita diperkaya. Apakah palungan hati kita sudah layak menjadi tempat kelahiran Kristus? Apakah kita masih menghalalkan segala cara untuk membuat kita kaya? Masih menyekutukan Tuhan dan lebih percaya pada ilmu penglaris, ilmu pelet, ilmu gaib lainnya? Apakah berkat kekayaan yang kita terima malah menjadikan kita egois dan melupakan penderitaan orang lain? Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang sungguh sangat kaya, Allah sumber segala berkat, Allah yang rela menjadi manusia hina dan miskin agar kami anak-anaknya menjadi kaya. Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Yesus firman-Mu yang hidup. Engkau menginginkan agar kami anak-anak-Mu menjadi kaya, kaya dalam kasih, kaya dalam memberi, kaya menjadi berkat untuk orang lain.
kaya dalam segala hal, agar hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Ini kami Bapa, jangan biarkan apapun termasuk kekayaan yang kami terima menjadi penghalang kami dekat kepadamu. Dan jadikan kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi nama Allah yang Maha Kaya, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.